Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saat ini saya sedang berikhtiar membantu saudara-saudara saya yang sekarang dinyatakan positif Corona atau COVID-19. Dari beberapa rekan saya yang tengah mendapat penanganan melalui metodologi psikoterapi Islam, berdasarkan pengalaman dan riset saya, ketika ada sebuah keinginan lalu membuka ayat suci Al-Quran secara acak sekalipun, maka akan ditemukanlah ayat-ayat yang sesuai dengan kondisi status sosial ekonomi, kondisi kejiwaan, dan kondisi-kondisi lainnya. Atau dia punya perjalanan seperti apa. Tentu saja ayat-ayat itu mengandung nilai-nilai akidah, tauhid, sejarah, dan macam-macam pula. Nanti akan ketemu pula dengan teks atau isi ayat yang memang positif atau negatif. Ketika negatif, jadikan itu sebagai ibrah atau pelajaran, dan apabila itu positif, memotivasi kita untuk senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita. Nah, ketika itu hati dan pikirannya fokus mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Terutama salat malam. Salat malam itu efeknya luar biasa. Imunnya akan naik, dan ketika imun akan naik, maka metabolisme dan sistem tubuh manusia itu akan menjadi kuat. Dan otomatis dia akan menjadi sehat dan bugar kembali. Mari kita ikuti testimoni seorang perawat. Beliau adalah kepala bagian keperawatan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Ibu Dewi namanya. Beliau divonis Corona sekitar tanggal 20-an Agustus, dan alhamdulillah selama 1 minggu saya intens berkomunikasi psikoterapi, karena psikoterapi itu mendasarkan kepada komunikasi 2 arah dan memberikan solusi tidak hanya dari pihak terapis tapi dianya sendiri. Silahkan disimak dengan baik. Sudah kerja lagi ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Dewi, sekarang hasil swabnya sudah negatif ya? Alhamdulillah aku udah 2 kali negatif ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Ibu bersedia untuk mengikuti metode penyembuhan psikoterapi Islam, Bu ya. Ya, dan Ibu mengikuti langkah-langkah yang saya uraikan dalam pesan WA, Bu ya. Ya. Nah, itu gimana, Bu? Setelah Ibu menjalani tahapan-tahapan metode dari saya itu gimana, Bu? Iya, waktu itu kan kondisi saya juga sebetulnya lagi nggak bagus ya, karena memang gejala aku tuh lagi naik-naiknya, lagi top-topnya deh ya. Tapi saat saya lagi merasa terpuruk itu, Mas Johan tuh kan info tentang hal ritual itulah ya. Kondisi saya waktu itu memang lagi sakit berat ya. Saya sih ngerasa berat karena saya nggak pernah sakit seperti itu sebelumnya. Jadi waktu saya menjalankan anjuran dari Mas Johan tuh, saya ngerasa yang tadinya saya berpikir ada rasa ada rasa kenapa sih kok Allah tuh kasih ujian ini ke saya gitu. Jadi saya merasa bahwa inilah sebuah ujian gitu kan ya gitu. Jadi campur aduk sih antara psikologi sama sakit fisik itu di situ. Di awal-awal 3 hari pertama itu benar-benar kayak ada rasa menyalahkan juga gitu kan. Iya gitu, tapi penyakit mah udah ada dokter yang merawat kita, betul nggak ya, mereka udah ahlinya gitu kan. Tapi yang punya hak menyehatkan kita, mengangkat penyakit kita itu adalah Allah gitu. Jadi Mas Johan memotivasi saya melalui terapi doa ini gitu kan, untuk bisa lebih mendekatkan
gitu kan pada Gusti Allah gitu kan, artinya langsung meminta pada yang punya hak menyembuhkannya gitu loh. Jadi saat itu saya betul-betul ya terbantu ya gitu kan. Seperti ada yang membimbing aja gitu kan, membimbing oh iya dikala kita seperti ini. Baik, Bu Dewi. Kita betul-betul waktu yang tepat untuk lebih bisa mendekatkan gitu kan sama Gusti Allah dan lebih bisa meminta memohon lagi gitu kan. Baik, Bu. Hal itu yang ada di pikiran saya harus mengisolasi mandirikan diri saya gitu. Saya nggak mau menyebarkan ini ke orang-orang terdekat saya terutama ya gitu aja sih. Jadi cari bantuan ke pihak medis untuk kita bisa mengisolasi diri kita gitu, karena rumah saya tuh nggak memungkinkan untuk saya isolasi mandiri saat itu gitu kan. Baik, Bu. Sebetulnya sih isolasi mandiri itu juga bagus, tapi saat itu saya kondisi badan saya tuh sakit, perlu penanganan dokter. Jadi memang saya nggak. Ibu apa yang dirasakan, pusing, demam atau gimana? Iya, kebetulan setelah saya dicek darah lengkap, tipe saya pun juga positif. Jadi gejala saya tuh seperti orang yang sakit tipes gitu kan. Jadi bawaannya mual, kepalanya. Waktu itu kan saya bimbing lewat WA ya, terus dituntun bagaimana cara doanya, memahami penyakit ini adalah sebuah ujian dari Allah. Apa yang Ibu rasakan setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, Ibu berdoa sesuai dengan bimbingan saya itu, apa yang dirasakan, Bu? Ya, jadi saya betul-betul memasakkan diri aja gitu kan. Karena di ruangan itu juga satu ruangan gak besar, ruangan kecil, terus saya nggak bisa cerita ini ke banyak orang juga. Jadi ya saya cuma bisa cerita sama Allah ya gitu kan. Kemudian ya saya bersyukur Mas Tuhan memberikan cara-cara doanya itu, sehingga saya jauh lebih terarah dan saya merasa lebih tenang gitu kan, hati saya lebih tenang, lebih menenangkan diri, pikiran saya juga udah nggak mikir yang macam-macam lagi, nggak lagi saya menyalahkan semua ini adalah salah saya atau salah gitu, nggak ada, udah pokoknya ikutin, pasrah aja gitu. Dan ikuti aja doa yang Mas Tuhan kasih. Ibu baca hayati Arabnya, baca artinya juga, Bu ya, seperti itu. Baik. Iya. Dan sesungguhnya ini metode, Bu, ada dasar keilmuannya. Ini dikembangkan oleh Ibnu Sina ya, ulama besar yang menjadi simbol ilmu kedokteran. Efeknya setelah Ibu berpasrah diri, terus Ibu membuka ayat yang dibuka secara acak itu, kemudian ternyata ayatnya juga mengandung semacam pelajaran yang berharga untuk Ibu tetap konsisten di jalan Allah. Itu gimana, Bu? Iya, waktu itu saya jadi jadi memang lebih lebih melihat bahwa mungkin selama ini akhirnya saya ada banyak salah, baik atau tidak sengaja dalam hal keseharian yang saya jalani gitu ya kan. Kadang ketika kita sehat, sepertinya hal-hal seperti itu kan nggak pernah kita lihat ya, nggak pernah kita rasa gitu kan. Tapi saat itu ya dengan saya berpasrah diri, kemudian saya bangkit dengan doa-doa tersebut gitu, itu saya punya kekuatan untuk bahwa semua ini bisa saya lewati. Alhamdulillah. Gitu. Baik Ibu, atas waktunya Ibu, semoga sehat selalu dan tambah meningkatkan iman dan takwa, Bu ya, kepada Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya.